kita sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa, dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah, Dulu kurus sekarang gajah. aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa, dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Selamat siang teman-teman. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rangka dan rahmat kita dapat berkumpul di sini dan kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap Bu Nasiana sama guru pembimbing kami untuk melaksanakan praktik kecil ini. Kami dari kelompok 1 dan 6 kelas 12-1 SMA Negeri 3 Tegal akan melakukan sebuah praktikum, yaitu pengujian sel volta dalam buah nanas. Saya Syarul Maida Iskandar nomor absen 36. Saya Listiana dari absen 20. Saya Auliatina Apriliani absen 4. Saya Rizka Yulia Amanda absen 35. Saya Alivia Rizky Makfira dari absen 2. Saya Adi Dewa absen 33. Saya Ayu Mojo Fastiadi absen 5. Saya Alfamid Fazira absen 1. Saya Novel Adriana Teres nomor absen 32. Saya Rafa Kaisar Ali Prasetya, absen 34. Saya Arfan Akhian absen 3. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke proses praktikumnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari praktikum kali ini. Tujuan dari praktikum kali ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pemanfaatan buah nanas sebagai sumber energi listrik untuk membuat baterai. Yang kedua, untuk membuktikan prinsip kerja sel volta dalam buah nanas. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan teori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sel volta dalam nanas. Nah, jadi sel kelva atau sel volta ini adalah suatu sel elektrokimia yang menghasilkan suatu energi listrik, yaitu reaksi redoks yang secara spontan. Nah, reaksi ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Sel volta merupakan sel yang dapat mengalirkan arus listrik, di mana hal ini disebabkan karena perubahan redoks menuju ke arus listrik. Lalu, sel volta itu terdiri dari elektrode, di mana tempat berlangsungnya reaksi oksidasi disebut dengan anoda atau elektrode yang bernilai negatif. Lalu, tempat berlangsungnya proses reduksi itu disebut dengan katoda atau elektrode yang bernilai positif. Buah nanas merupakan alternatif larutan elektrolit. Itu sebabnya buah nanas mengandung listrik. Nah, dengan listrik buah nanas mengandung keasaman. Dengan keasaman itu buah nanas bisa diuji melalui sel volta. Ya,
di mana dalam penelitian praktikum sel volta ini pada buah nanas terdiri atas koin yang berperan sebagai katode, paku yang berperan sebagai anode, dan kandungan yang terdapat dalam buah itu sendiri yang berperan sebagai elektrolit. Sebaliknya, kabel yang berada di ujung akan berhubungan dengan paku, sehingga membentuk muatan negatif karena paku berperan sebagai anode. Oke, selanjutnya teman-teman, jadi alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu ada nanas, lalu ada pisau, lalu ada kabel dan penjepit buaya, lalu ada gunting, lalu ada tang, dan lalu ada 4 buah koin serta 4 buah paku. Dan yang terakhir ada lampu LED, teman-teman. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama. Baik, terima kasih Olivia karena telah menjelaskan alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah kerja. Jadi, yang pertama, kami membelah nanas menjadi 4 bagian. Kemudian, kami iris sedikit pada bagian nanas untuk melubangi dan untuk mempermudah dalam memasukkan koin. Lakukan pada keempat nanas. Nah, kemudian setelah kami iris, kami masukkan koin logam tusuk hingga setengah logam. Lakukan pada 4 nanas. Nah, setelah ditusukkan oleh logam, maka selanjutnya yaitu tusukkan paku ke dalam nanas dan diberi jarak dengan logam. Seperti ini teman-teman. Setelah kami tancapkan paku dan koin pada buah nanas, selanjutnya kami jepitkan penjepit dan kabel penjepit buaya ke paku dan koin yang sudah ditancapkan ke nanas. Nah, pada kabel atau penjepit hitam, kami jepitkan pada paku. Usahakan jangan sampai terkena nanasnya. Kemudian pada kabel merah atau penjepit merah, kami tancapkan atau kami jepitkan pada koin logam yang berada pada nanas satunya. Lakukan pada semua nanas yang sudah kami potong. Oke, jadi ini merupakan bentuk setelah kami jepitkan kabel penjepit dengan koin dan paku yang sudah tertancap pada buah nanas. Nah, kami sisakan kabel dan penjepit buaya ini yang untuk dijepitkan pada lampu LED. Nah, kami sudah menyiapkan lampu LED. Untuk mempermudah, kami tekuk lampu LED-nya Seperti ini ya teman-teman. begitu teman-teman. Ayo mari kita tancapkan ke ini. Apakah ini lampunya nyala teman-teman? Betul. Mari kita buktikan. Sangat gerak-gerak. Praktikumnya berhasil teman-teman. Hanya kamulah satu-satunya di antara. Nah teman-teman, kita akan masuk ke dalam pembahasan sel volta. Pada sel volta, tegangan dan kuat arus yang diberikan pada praktikum yang kami lakukan dapat dijelaskan dengan mengadopsi prinsip kerja sel volta. Jika kedua elektroda berbeda dimasukkan ke dalam elektrolit, maka akan menghasilkan energi listrik sebagai hasil reaksi kimia yang berlangsung spontan. Reaksi kimia yang terjadi merupakan reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Pada anoda atau pada perum besi terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada katode atau pada cuprum terjadi reduksi. Elektron terus berpindah dari anode atau proses oksidasi menuju katode proses reduksi. Apabila suatu larutan konduktor elektrolit memiliki tingkat keasaman yang rendah atau pH-nya besar, maka semakin sedikit ion yang dihasilkan sehingga arus listrik yang dihasilkan juga semakin kecil. Dan akibatnya konduktivitas juga semakin kecil, di mana semakin asam suatu larutan, maka semakin banyak ion yang dihasilkan.
Buah nanas mengandung sitrat yang berfungsi sebagai elektrolit alami. Reaksi redoks terjadi antara elektroda koin tembaga dan paku besi dengan asam nitrat dalam buah nanas. Proses ini menghasilkan aliran elektron dari paku besi atau anoda ke koin tembaga atau katoda melalui kabel penghubung, menciptakan arus listrik yang dapat digunakan untuk menghidupkan alat elektronik seperti lampu LED, kalkulator, dan lain-lain. Pada praktikum sel volta menggunakan buah nanas, reaksi reduksi terjadi pada tembaga atau cuprum yang terkandung di dalam koin Rp500. Reaksi oksidasi terjadi di anoda, yaitu pada paku besi atau Fe, di mana Fe melepas 2 elektron sehingga di dalam sel volta terjadi reaksi reduksi, yaitu ion CO2+ menerima 2 elektron menghasilkan logam Cu. Kemudian di dalam paku yang berfungsi sebagai anoda terjadi reaksi pelepasan elektron, yaitu oksidasi, di mana Fe berubah menjadi ion Fe2+ dan dengan cara melepas 2 elektron. Untuk reaksinya akan ditampilkan di sini. Jadi untuk anoda kami temukan lampu bijinya Seperti ini ya teman-teman. juga teman-teman. Ayo mari kita tancapkan ke ini. Apakah ini lampunya nyala teman-teman? Mari kita buktikan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Kesimpulan dari praktikum sel volta yang telah kami lakukan yaitu praktikum sel volta dengan menggunakan buah nanas sebagai sumber elektrolit menunjukkan bahwa buah nanas dapat berfungsi sebagai bahan alami yang mendukung terjadinya reaksi elektrokimia. Meskipun tegangan yang dihasilkan kecil, eksperimen ini menunjukkan prinsip dasar dari sel volta, yaitu konversi energi kimia menjadi energi listrik. Keberhasilan eksperimen ini juga menunjukkan potensi bahan alami sebagai alternatif sumber elektrolit dalam pembuatan sel volta sederhana. Dua,